Udah ada Bung Toel. Nih, yang kalian cari nih. Bung, udah menang lawan Australia 1-0. Terus Udah menang juga semalam 4-1. lawan Yordania 4-1. Kasih dua kata dong buat kemenangan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemenangan Indonesia membantai Jordania dengan skor 4-1 sampai membuat gempar berita media olahraga di Korea. Wow, ini sungguh sangat luar biasa kehebatan pelatih Sintayong yang membawa Indonesia bisa mengalahkan setiap lawan-lawannya. Walaupun lawan-lawan tersebut mungkin kalau era timnas zaman dulu kita sering kena bantai, tapi sekarang terbalik. Di tangan pelatih Sintayong, timnas Indonesia begitu sangat perkasa. Bahkan media Korea menyoroti kabar timnas Yordania dibantai oleh timnas Indonesia sampai heboh di negeri gingseng. Sintayong luar biasa. Sebenarnya pertandingan Piala Asia U23 melawan Jordania untuk bisa lolos babak grup cukup imbang itu sudah bisa lolos. Dan ternyata kita dibuat terkejut dengan kehebatan timnas Indonesia dengan mencukur timnas Jordania dengan skor 4-1. Dan peringkat kedua Qatar bukan Qatar ya, Qatar, dan Qatar menjadi peringkat pertama. Jadi dua timnas Indonesia dan Qatar ini lolos babak selanjutnya, sedangkan Indonesia harus menunggu lawannya antara Korea atau Jepang. Jadi Jepang dan Korea ini juga takut ya, kalau ketemu Qatar pastinya nanti Qatar yang menang. Ketemu Indonesia dia pun juga dak dikduk karena Indonesia membuat kejutan yang luar biasa. Namun di sisi lain kita juga akan mendengarkan salah satu yang tidak asing lagi. Siapa lagi kalau bukan Bung Toel. Nah, Bung Toel yang selalu dicari-cari netizen Indonesia. Kira-kira komentar Bung Toel seperti apa ketika timnas Indonesia U23 di Piala Asia kali ini menumbangkan Jordania dengan skor telak. Tentunya sahabat-sahabatku pada penasaran toh, mana Bung Toel? Bung Toel ini merupakan salah satu pengamat sepak bola yang begitu amat sangat mengkritik Coach Sintayong, atau dalam bahasa Jawa tukang medu. Jadi Bung Toel ini tukang medu Sintayong. Lalu ketika melihat kehebatan pelatih Sintayong dengan luar biasanya bisa memenangkan pertandingan dengan lawan-lawan yang bukan kaleng-kaleng. Australia kalah, Yordania diobok-obok timnas Indonesia, padahal Jordania ini adalah tim Timur Tengah, di mana timnas Timur Tengah ini begitu hebat ya, dan bukan kaleng-kaleng, tapi lawan timnas Indonesia dicukur 4-1. Berikut kita dengarkan Bung Toel. Kira-kira komentar apa ya sahabatku semua? Yuk kita dengarkan semuanya. Udah ada Bung Toel. Nih, yang kalian cari nih. Bung, udah menang lawan Australia 1-0. Udah menang juga semalam 4-1. lawan Yordania 4-1. Kasih dua kata dong buat kemenangan Indonesia. Selamat dan impresif yang semalam. Itu banyak Bung, namanya Bung. Selamat dan impresif, dua lah itu. Bung Toel lagi-lagi trending di Twitter karena katanya Bung Toel anti PSSI, anti timnas. Bung, nih Ya, saya ya. kasih tahu ya. Ya. Indonesia udah menang lawan Australia 1-0. Oke. Lawan Yordania udah menang 4-1. Ya, Gimana dong? Kasih komentar yang baik dong. komentar yang baik. Iya. Menurut saya sih itu progres yang bagus, terutama lawan Jordania. Itu penampilan sejauh ini yang saya lihat mengesankan. Itu sih bagus. Lawan Jordania menang 4-1, main bolanya bagus. Kenapa menjadi saya senang bilang mengesankan? Karena terutama ya beberapa pemain yang menjadi kunci, Marcelino, Witan, itu main keren. Bukan mengecilkan yang lain, tetapi dua pemain itu saya anggap
punya perbedaan, outstanding lah dibanding yang lain. Oke. Dan khusus Witan, setelah sekian lama macet, semalam saya melihat Witan yang saya tahu, yang saya Golnya kenal. keren loh, golnya keren banget itu. Iya, jadi saya ngelihat Witan yang seperti saya lihat waktu beberapa tahun lalu. Nah, itu yang menggembirakan gitu loh. Apalagi Pras. Nah, tadi Kenapa? Dianggap gak bisa apresiasi apa? iya, banyak yang bilang nggak, Oh, gitu ya. Bung Toel tuh dianggap tidak ada apresiasinya terhadap timnas. Dan tadi katanya, Oh, gitu. ini kan komentar bagus. Emang ada komentar kurang bagusnya? Apa tuh? Ya makanya saya tanya. Makanya tentang timnas kan saya nggak pernah komentar kritik timnasnya, tetapi kepada arsiteknya, kepada Sinteyongnya kan. Oke. Dan itu kan banyak faktor gitu loh, banyak faktor kompleksnya sebagai pelatih timnas kan ada banyak tuh sekian banyak kritikan saya walaupun banyak diplesetin. Kan banyak fitnah, banyak hoak kan gitu kan. Misalnya ada berita terakhir tuh sebelum pertandingan lawan Jordania, Ya. saya bilang STY pantas diperpanjang kalau apa katanya? Dapat medali emas Olimpiade. Iya, itu. Pernyataan itu dianggap pernyataan dari saya. Dan itu viral banget ya di TikTok tuh. Ya, itu kan berarti ada perbuatan orang-orang yang melakukan itu. Emang kapan saya ngomong begitu? Nah, berarti nih saya kasih tahu, Bung Toel itu hanya mengkritisi, bukan anti. Betul ya? Ya, itu yang makanya saya bilang, ketika mengkritisi lalu dicap anti, pro dan sebagainya itu nggak sehat. Ya. Dan itu terjadi di era STY. Nah, Oke. dia itu adalah head coach tim nasional. Dia nggak bisa diam saja melihat perkembangan ini. Gitu loh. Nggak boleh mendiamkan sesuatu yang nggak sehat. Karena dia pelatihnya bukan pelatih Tarkam. Bukan pelatih kaleng-kaleng atau klub amatir. Dia pelatih tim nasional. Dia merepresentasikan bangsa ini, negara ini. Jadi nilai-nilai kebaikan sepak bola ada. Ketika sepak bola yang harusnya mempersatukan karena ada nilai sepak bola unity, tapi di masyarakat terbelah dua. Karena isu misalnya naturalisasi, yang satu dianggap pro, yang satu dianggap anti. Ya. Saya dianggap anti, padahal karena ini, padahal bukan. Orang berpikir dia layak kok ini. Saya udah nggak berpikir itunya. Karena itu kan soal hukum norma. Ya. Normanya sudah ada yang memayungi. Soal kualitasnya urusan pelatih gitu kan. Tetapi yang saya bicarakan gambaran keseluruhan sepak bolanya. Oke. Gitu kan, proses bolanya gitu loh, supaya jangan dilupakan. Nah, pertanyaan terakhir cepat aja nih. Oke. Kasih nilai Mhm. 1 sampai 10 ke pelatihan Sinteyong. Kepelatihan Ya. Sinteyong ya. Ya. 6,5. Ayo. Udah tahu kan jawabannya? Cetak sejarah lagi, timnas kita lolos 8 besar. Siapa yang bangga nonton timnas sekarang? Menang lawan Yordania, Australia, Argentina. Amin Bangga, deh. Mas. Ini timnas kerasukan apa sih? City kah? Witan mode Messi, Marcelino eksekusi dingin, mode Ronaldo lah ya. Positioning Rido. Kata siapa? Hanya pemain keturunan yang mendominasi. Pemain lokal kita juga harus diapresiasi. Meski Rafa, Nathan, dan Hopner tetap menunjukkan mentalitas dan permainan yang berkelas. Jelas ini yang kita inginkan nih untuk timnas Indonesia. Menang melawan Yordania membuat kita mengunci 8 besar. Yang artinya kemungkinan kontrak Sinteyong diperpanjang dan memastikan lolos fase gugur. Meskipun saya masih ingin melihat timnas membantai Qatar. Tapi sabar-sabar dulu lah ya. Selamat timnasku, bangga rasanya melihat permainanmu. sabar, Mas. Apresiasi akan terus kuucapkan agar kritikan tidak membangun bisa tenggelam. Namun ada satu yang tidak boleh kita lupakan. Bukan hanya pemain di lapangan, tapi gemuruh penonton di stadion semalam membuat saya merinding. Teriakan, nyanyian tanpa henti membuat kita harus selalu memperhatikan. Terima kasih juga untuk PSSI saat ini sudah maksimal. Yang hasilnya ini menunjukkan kita sudah di level yang berbeda. Meski hari ini Senin, keputusan MK Pilpres harus tetap full senyum ya. Puas gak dengan permainan timnas kali ini? Kalau iya, share ya, debat tetap pakai adab. Indonesia berhasil mengukir sejarah di Piala Asia U23 di Qatar, dan terima kasih untuk para supporter yang sudah datang ke stadion dan juga untuk PSSI dan staf-staf yang bertugas di sana, termasuk Coach Sinteyong serta staf-staf lainnya. Ini sungguh sangat membanggakan. Dan baru saja kita juga mendengarkan kritikan lagi dari Bung Toel. Bung Toel itu mengkritik ya. Jadi kritik itu salah satu hal yang positif. Jadi teman-teman juga jangan selalu berprasangka buruk terhadap Bung Toel.
karena beliau juga berkata ya, tadi menjelaskan beliau sering difitnah dan beliau ini bukan anti timnas dan juga bukan istilahnya tidak suka dengan Coach Sintayong, tapi beliau ini mengkritik dan memberikan penilaian kepada Coach Sintayong. Tapi nilainya kok kebangetan begitu sih Bung Toel? Masa iya Coach Sintayong dinilai 6,5, padahal Coach Sintayong sudah membuktikan kehebatannya loh Bung Toel. Baru saja kita mendengar pernyataan Bung Toel. Beliau berkata, katanya beliau banyak difitnah dan beliau ini bukan anti timnas ya, tapi beliau ini lebih mengkritik pelatih timnas Indonesia yaitu Coach Sintayong, dan ternyata beliau memberi penilaian yang begitu amat sangat biasa-biasa aja ya, 6,5. Waduh. Bung Toel ini kadang-kadang kalau membuat penilaian ini juga agak-agak kontroversi ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, jadi nggak perlu dihujat ya, ataupun difitnah. Sebab beliau selalu berkata, katanya beliau sering difitnah, katanya anti timnas, anti pemain naturalisasi. Itu tidak benar, sudah dijelaskan semua apa yang dikatakan Bung Toel ya, tadi kita dengarkan bersama-sama. Sebenarnya salah Bung Toel juga sih. Kadang-kadang Bung Toel ini kalau membuat pernyataan penuh dengan kontroversi. Dan ini pendapat saya ya Bung Toel. Kalau Coach Sintayong dikasih penilaian 6,5,5 itu juga kok kayak biasa-biasa aja ya. Padahal Coach Sintayong sudah menunjukkan kelasnya dan menunjukkan prestasinya yang begitu amat sangat luar biasa. Dan semua itu perlu proses Bung Toel. Tidak ujuk-ujuk langsung jadi hebat. Semua dimulai dari step by step. Dan sekarang Timnas Indonesia U23 mengukir sejarah lolos 8 besar. Bayangkan di era Coach Sintayong ini sudah membawa perubahan sepak bola Indonesia yang begitu amat sangat biasa. Oke teman-teman, menurut kalian nilai 6,5 kepada Coach Sintayong yang diberikan oleh Bung Toel ini layak atau tidak layak? Coba tulis di kolom komentar. Komentarnya yang sopan-sopan ya sahabatku semua. Please, tolong jangan hujat Bung Toel. Ya, kasihan beliau. Dia sudah bercerita katanya banyak difitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.